Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosin Yusuf. Sebelum 8.5 Up Radio, The Winning Station. Amin ya. Akhirnya nih kita udah tersambung dengan Pak Nakoy di live Instagram ya, di @nakoy. Dan yang pasti ada juga bisa ikut bertanya-tanya. Bisa langsung gabung lewat WhatsApp juga boleh di 087833 300 400. Seperti tadi ya yang udah Nafi bilang, kalau hari ini tema kita adalah mengasah ketekunan. Kita sapa dulu Pak Nakoy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat dong, alhamdulillah. Ini kegiatan lagi ngapain nih Pak? Kayak sibuk-sibuk banget nih ya? Biasa, pertama lagi ada kesempatan waktu longgar lagi nulis lagi. Yang kedua, ini mau ke ada kegiatan di kampus sebentar. Oh, oke. Yang kita Zoom itu live online juga hampir setiap hari ya. Oke, betul. Dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lama memang juga kita merawat dengan ini, dan ya kayak kemarin kita juga baru mengadakan seminar angkatan kedua pelatihan gimana life coaching awareness angkatan yang kedua, dan itu akan diadakan setiap hari Kamis, hari Kamis jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, baik. Wah, ini tadi berbicara tentang mengasah ketekunan. Mungkin nanti kita akan singgung sedikit juga kegiatan dari Pak Nakoy juga di setiap hari Kamisnya. Tapi yang pasti kita dengerin dulu kali ya Pak ya, untuk tema kita di hari ini tuh seperti apa, ini detailnya ya. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosin Yusuf. Mengasah ketekunan. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabat yang great up mania yang luar biasa. Ketekunan seringkali mengalahkan kepintaran. Mungkin Anda nggak setuju, tapi saya sangat setuju. Seringkali orang-orang pintar punya sikap meremehkan karena dia pintar. Tapi orang-orang yang biasa, kalau dia tekun dalam satu hal, dan dia akan berhasil untuk menggapai sukses. Hampir di antara kita adalah orang-orang biasa. Saya juga orang biasa yang beberapa kali dalam sekolah juga dapat nilai yang tidak baik. Tapi dengan ketekunan dan sungguh-sungguh, ternyata kita semua bisa mengubah apakah sekolah atau nilai atau mungkin anggapan orang lain kepada kita. Persoalannya, ketekunan itu dibutuhkan di dalamnya kesabaran. Kadang-kadang kita pengen tekun tapi nggak mau sabar. Ya nggak bisa, sahabatku yang great. Ketekunan harus selalu dilatih juga. Saya ingin sharing satu kisah yang saya tulis dalam buku Seven Awareness. Ketika satu hari di satu kota di Inggris, ada seorang anak kecil penari balet yang sangat bagus sekali, prestasi sekali. Bahkan orang-orang sangat kagum dan percaya dia menjadi salah satu ikon penari balet yang akan mendunia. Dan dia mengidolakan salah satu master penari balet yang akan datang melakukan show di tempatnya dia. Betapa bahagianya sang anak kecil ini. Kemudian setelah pesta atau setelah show itu selesai, anak kecil ini dengan pedenya ketemu dengan sang master di belakang panggung, dan dia menceritakan siapa dirinya. Dia mengatakan sudah memiliki lebih dari 30 piala di kota dia itu. Dan sang master pun tersenyum dan mengatakan, wow, great sekali. Kemudian ya, sang master tetap mendengarkan dia. Kemudian akhirnya sang master mengatakan, coba tunjukkan tarian kamu. Dan anak kecil ini kemudian ya kurang lebih usianya sekitar 11 tahun atau 12 tahun, SD kelas 6. Dan dia menari balet begitu luar biasa di hadapan sang master ini. Tunjukkan yang paling terbaik. Dia menari terus. Kemudian habis menari kurang lebih 5 menit, sang anak kecil ini menunggu master ini memberikan komentar. Ternyata master ini diam sejenak dan dia langsung masuk ke dalam kamar dia. Ditunggu berjam-jam dan dia marah sekali. Anak kecil ini langsung pulang dan dia akhirnya menghancurkan beberapa piala-piala yang dia dapatkan. Dia mengatakan semuanya bohong. Sekolah-sekolah yang memberikan hadiah itu bohong, piala bohong. Karena ternyata sang master penari balet itu nggak memberikan komentar apapun. Dia marah sekali. Hidupnya merasanya nggak ada artinya. Akhirnya dia putuskan nggak pernah menari balet lagi. 15 tahun setelah itu, ternyata dia nggak pernah menari lagi, sahabat-sahabat Apmenia.
Dan akhirnya ada satu konser lagi kedua kalinya di tempat itu, di mana Master ini akan datang kembali bersama dengan artis-artis barunya. Dan inilah masa di mana buat anak kecil yang tadinya usianya baru 12 tahun, dia kemudian sudah masuk ke kuliah, bahkan selesai kuliah. Dan dia menyimpan dendam kesal kepada sang Master. Ketika selesai acara, dia datang lagi ke belakang panggung dan dia bilang, apakah Tuan ingat siapa saya? Kemudian sang Master agak mengingat siapa dia ya. Masih ingatkah 15 tahun lalu ketika Anda datang ke sini dan ada anak kecil yang kemudian menari di hadapan Tuan dan Tuan tidak memberikan komentar apapun. Dan sejak itulah saya menghancurkan niat saya, impian saya menjadi seorang penari balet. Dan terkagetlah sang Master ini dan dia minta maaf. Kemudian dia menceritakan bahwa kenapa dia langsung masuk ke kamar, ke tempat dia itu karena dia begitu terpesona, begitu kagum atas tarian anak kecil ini. Dan dia sedang mencari kartu nama, tapi dia mencari agak lama gak ketemu-ketemu. Pada saat dia keluar membawa kartu nama tersebut, ternyata kamu sudah gak ada, kata sang Master. Apa yang bisa kita ambil sahabat-sahabat yang great? Seringkali meremehkan ketekunan berdampak kepada kesempatan yang terbaik buat masa depan kita. Seandainya anak kecil tadi dia menunggu sedikit saja dengan tekun, maka tentu saja dia nggak pernah kehilangan momentum yang sangat luar biasa. Mulai hari ini, jangan lagi remehkan ketekunan, karena ketekunan Anda selalu melahirkan kesuksesan. Saya Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Baik, itu tadi Abin ya. Ternyata kalau misalkan kita harus bersabar, tekun menanti, ini akan berbuahkan hasil yang luar biasa tentunya ya Pak ya. Ya. Pak Nakoy, dengerin saya nih. Oke, bisa nih. Pak, kalau berbicara soal mengasah ketekunan, kita coba kulik dulu nih Pak dari contoh yang Pak Nakoy beri ini. Mendadak dari awalnya menunggu sampai si anak ini jadi hopeless gitu Pak. Udah deh nggak mau gitu Pak. Ini gambaran masyarakat pada umumnya sebetulnya ya Pak ya. Kayak kalau misalkan mau nunggu kapan suksesnya, nanti dulu aja deh. Atau enggak ganti usaha yang lain aja deh. Kayak gitu biasanya tuh Pak. Iya Ya, Kak Pak? memang godaan sekarang ini adalah bagaimana one minute success kan gitu. Bagaimana satu menit bisa sukses. Bagaimana satu bisa langsung berhasil. Bagaimana satu langsung bisa kaya kayak gitu. Dan kemudian godaan insan ini sebenarnya kalau dalam self awareness ya, itu kayak melanggar hukum alam. Karena sunatullah ini memang manusia itu memang harus sukses itu dengan itu artinya kegigihan. Artinya dengan dia memang menikmati proses dan gak ada yang instan. Maka kita semua belajar dari media-media ketika ada acara idol yang kemudian dalam waktu 3 bulan jadi artis, tapi ketika nggak dipakai lagi, kembali lagi ada jadi pengamen, jadi apa gitu ya. Itu juga pada kita memang, tapi artis-artis yang memang dia dari nol, ketekunan dia bangun, dia rawat karya-karya dia terus jaga itu, nggak hilang juga akhirnya ya. Jadi luar biasa ya. Ini di Instagram yang itu tuh. Betul. Ada yang komen nih Pak. Iya benar. Siapa ini? Kita sapa-sapa dulu ya Pak ya. Ada Fages. Katanya pernah belajar dengan Pak Nakoy nih. Waduh. Ya. Aku masih ingat tentang Pak Nakoy saat di IAI. IAI-in Syekh Nurjati. Saat saya naik di atas panggung dan saya telah mengambil dan belajar dari masa lalu untuk masa depan. Hasilnya sangat memuaskan Pak katanya. Ini waduh, salah satu testimoni sepertinya dari apa ya, yang sudah di-coaching dengan Pak Nakoy ya Pak ya? Ya. Memang saya tiap minggu nih karena memang COVID ya, kita semua jadi membuka kelas spesial saya namanya Live Coaching Awareness. Jadi pelatihan 4 jam, coaching 1 hari. Dan itu diambil dari buku saya 21 Days to be Transhuman. Kelas-kelas ini saya bertemu dengan para alumni peserta-peserta yang beragam problemnya, dari mulai ada yang hutang 4 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang kemudian rata-rata bicara tentang uang lah kayak gitu. Kebanyakan bicara uang, baru keluarga, baru kecil bicara soal karir, tapi hampir peserta 70% adalah problem saat ini adalah keadaan ekonomi yang memang sedang jatuh banget gitu. Dan pada mereka bahwa
kamu harus punya the power of istiqomah gitu, kekuatan istiqomah sampai akhirnya berhasil. Dan saya memberikan metode dan mengcoaching mereka. Dan senang ketika melihat ada yang tadinya S2 sekarang sudah doktor, yang tadinya belum bisa nulis, sudah punya buku, yang tadinya ya bekerja belum jelas sekarang sudah jadi anggota dewan. Waduh. Ada ya, jadi alumni pelatihan saya dari mulai almarhum Jeffrey Al-Bukhari yang saya coaching bagaimana melepaskan diri narkoba secara 21 hari, terus sampai Wisayanti, ada juga pengusaha bernama Basizal Koto yang dia kelas 6 SD lulus tapi penghasilan sehari 1,4 miliar. Waduh, Dan luar biasa. saya sharing dulu pengalaman saya kepada mereka bahwa ketekunan itulah yang kemudian ditakuti juga oleh iblis atau oleh setan. Sama setan itu paling takut kalau manusia tekun. Tekun belajar, tekun ibadah, tekun berbisnis, tekun dalam berumah tangga, ya tekun memilih karir. Karena jawaban tekun itu sukses gitu. Oke. Karena kalau orang tekun itu dia menikmati, dia living moment to moment, dia bisa menikmati proses. Ya, kayak episode hidup, dia lah menikmati lagi di bawah, dia menikmati, di atas juga serupa. Tapi kalau kita nggak tekun, dalam sindiran saya menyebutnya adalah monkey business. Orang-orang yang kemudian lompat sana lompat sini, binasa sini, tapi akhirnya nggak dapat apa-apa juga gitu. Tahu-tahu usia tua, tapi juga belum dapat banyak. Nah ini juga sering kita ketemu orang-orang yang seperti itu gitu, Mbak. Orang-orang yang memang dia sendiri, ya kalau dalam self awareness ya, ada tiga penyebab lah kenapa orang ini nggak bisa tekun gitu. Dia nggak bisa mengasah ketekunan gitu, Mbak. Apa aja itu, Pak? Alasan kenapa orang-orang tidak bisa mengasah ketekunan. Padahal harapannya banyak orang yang udah kasih tahu ya, harus tekun. Usaha itu memang dari awal, dari nol dulu. Tapi faktanya memang susah ya, Pak, hal-hal seperti itu. Nah, ya. Nomor satu, sebenarnya dia belum bisa mengenali atau disebut dengan self-awareness. Dia belum mencari tentang diri dia sendiri ya. Jadi dia sedang masih mencari. Orang-orang yang belum tekun itu berarti dia sedang mencari dia akan ada di mana. Kalau dia guru, saya ini di sini bukan sih. Kalau dia dia sedang mencari terus. Tapi terkadang mencari ini terlalu lama sehingga kemudian ya tahu-tahu kita sudah mau pensiun, masih mencari ya gitu kan, jadi sayang. Habis pensiun baru mencari usaha, waktunya baru wirausaha, akhirnya habis pensiun bangkrut lagi. Jadi pencarian tersebut terlalu lama. Oleh karena itulah butuh namanya coach atau sahabat atau pelatih yang membuat kita cepat menemukan tujuan kita. Saya bisa seperti ini karena saya juga banyak sekali guru-guru saya, mentor-mentor saya, coach-coach yang kemudian ada kalau ketemu kita pertemuan cuma nanya bukan anaknya berapa, nilai berapa, tapi cuma dia nanya guru-guru saya, Nako gitu, Nako buku barunya apa gitu. Jadi yang tanya cuma buku barunya apa gitu. Jadi kita nih kalau ketemu bukan tukeran kartu nama, tukeran buku gitu. Kita saya seperti itu. Dan itu kita butuh. Jadi kalau ketemuan dengan teman-teman ditanya, lu kerja di mana, anak berapa, itu kan udah hal yang biasa gitu. Jadi kadang-kadang kita butuh komunitas, butuh pelatih yang memang buat kita naik lebih tinggi lagi. Ya makomnya lebih tinggi lagi. Karena kalau Anda naikkan, Anda punya profile, Anda punya brand, Anda punya kapasitas, maka orang akan melihat Anda dari bawah ke atas. Oh iya ya, memang dia layak sukses gitu. Ternyata dia memang memang hebat. Jadi orang-orang yang memang belum bisa tekun, nomor satu dalam buku Seven Awareness, memang dia belum mengenali dirinya sendiri. Akhirnya ya gampang banget jadi follower, ikut sana, ikut sini, usaha sini, usaha sana, akhirnya bangkrut, mulai lagi dan seterusnya kayak gitu. Atau tadi kalau kata Pak Nakoy kayak ini ya Pak, lompat-lompat itu tadi ya Pak ya, lompat pekerjaan sana, lompat pekerjaan sini, seperti itu. Pak, tapi berbicara singgung soal buku ini terbaru, Pak Nakoy ada buku baru lagi kan sebetulnya itu? Ada. Tapi tadi sebelum membalas apa tadi Pak Ges apa? Oh ya. Fagesa Dinasti. Namanya Muhammad Assegaf. Cirebon ya. Ini Pak Nakoy udah keliling-keliling sih ya, jadi pasti banyak banget ini teman-temannya nih.
Dia bilang apa nih? Penulis, penyair, pustakawan. waduh, Oh, Masya oh, Allah, udah luar biasa sekali oh, dia sepertinya. keren keren. Ya, Pantang ya, menyerah. betul betul. Dan sebagai seorang coach, sebagai seorang trainer, guru, saya punya alumni-alumni latihan yang semakin luar biasa, yang semakin Hmm, bagus. Hebatnya guru-guru kita, termasuk guru SD, guru ngaji, yang hmm, dia ketika muridnya berhasil nggak ada yang cemburu, nggak ada yang iya, kesel. Nggak ada, betul. misalnya misalnya guru kita, Anda S3 ketemu dengan guru SD, kemudian Hmm. dia bilang, karena saya, kamu nggak mungkin bisa S3. Enggak. Dia malah mengatakan, hebat banget kamu ya. Hmm, Rata-rata mengatakan apa? Bapak bangga dengan kamu. iya, Ibu bangga. betul. Coba Anda yang sukses, apakah kuliah, apakah karir, apakah profesional, Hmm. ketemu dengan guru agama, guru ngaji, guru SD, nggak ada yang cemburu, nggak ada yang kesel, nggak ada yang malah malah kemudian ya sirik mengatakan bahwa Hmm. harus sayalah di tempat kamu karena saya dari kamu, nggak ada kan. Waduh, Jadi baik, itulah buatnya guru-guru yang berhati tulus, sehingga baik. ya kita kan juga ya sahabat-sahabat kita juga, termasuk jadi ya luar biasa teman kita dari Cirebon, Mas Asegap ya. Sukses lah pastinya buat Mas Asegaf. Ini juga gara-gara Pak Nakoy ini ya katanya ya. Waduh, luar biasa Nah, Pak Nakoy. sering kampus beliau ini di kampus IAIN Saint Hmm, Nurjati Cirebon, kadang-kadang baik. juga Yogyakarta dan seterusnya. Sukses selalu, jaga terus One Minute Warners. Beliau tadi menemukan One Minute Warners, teman-teman. Hmm, Jadi sahabat-sahabat Appmania ya, ketekunan ini memang ya harus diawali oleh One Minute Warners. Orang harus hmm. menemukan One Minute Warners-nya, baru kemudian dia akan mudah tekun. Jadi kalau belum menemukan One Minute Warners, ketekunan itu sesuatu yang agak berat. Karena Oke. saya melatih peserta saya yang sudah 2 angkatan online ini, Mbak, Hmm, itu bagaimana 21 hari kan konsisten, nggak putus. baik. Hmm, Ada satu rumus yang kemudian saya minta dia 21 hari. Dia harus berhasil membangun new habit, new karakter, ya, new hmm. action, yang dia kemudian new goals. Akhirnya ya senang melihat teman-teman. Jadi semoga saya juga mendoakan sahabat-sahabat saya di Apradio juga bisa gabung di Kamis yang akan datang. Insya Oke, Allah baik. salah satu hadiah atau berkah di suasana COVID-19 ini. Baik. Besok hari Kamis tanggal 25 ini ya, Juni ya, Pak ya? Ya, kita ada angkatan yang ketiga dari Oke. jam 1 sampai jam 4, dan setelah Jumatnya baru mulai coaching Hmm, sampai bulan Juli. Jadi Anda akan di coaching everyday selama 21 hari. Jadi misalnya saya punya problem adalah orang tua saya ini sakit, hmm. diabetes, kemudian gimana cara metode untuk mengcoaching ibu saya kayak gitu. Nah, kita kasih metode. Oke. Oh, Pak, saya ini kayak kemarin ada peserta, saya dalam waktu 2 bulan ini saya mesti kumpulkan uang 700 juta. Saya udah Hmm, jual saya tapi belum nutup. hmm, Dan nggak mau tahu, pokoknya harus setornya sekitar 2.300.000, saya kurang 700. Seperti hmm. gimana? Saya coaching juga dia. Ya, dan ya ini kan sebenarnya pengalaman nyata saya, pengalaman hidup saya yang hidupnya memang penuh dengan persoalan, penuh dengan Hmm, masalah, penuh dengan ujian, tekanan, ya, hmm. yang memang menyakitkan ya. Saya pengen punya anak kembar, dokter mengatakan mustahil, nggak mungkin. Sekarang saya punya anak kembar. Kemudian ya banyak hal ya, termasuk saya punya rumah, bangun gedung, termasuk terakhir saya punya anak laki-laki. Istri saya mulai anak laki-laki, itu dia mengatakan, tapi kalau naik perempuan lagi gimana gitu. Dia bilang, ya saya Hmm. coba lagi. Konsisten tuh dahsyat. Ya, Oke. ini ada yang nanya tuh, Mbak. Iya, oke. Saya coba buka di pertanyaan juga. Pak, ini kebetulan juga di WhatsApp juga ada yang bertanya, Pak. Tapi nanti kita jawabnya nanti. Oh, banyak sekali. Jadi Cara cara daftarnya. Mm-mm. ke cara daftarnya ke Apradio aja, silakan ke Oke. Apradio ya. Eh, Juga nanti silakan ya, kalau lihat di Instagram pasti ada link-link juga, silakan. Tapi silakan kalau di Apradio juga boleh. Baik. Ini ada juga yang gabung ini, Pak. Mau minta nomor WhatsApp-nya Pak Nako ya katanya ini. Boleh minta nggak nih, Pak? Nanti ya. Nge-DM sendiri mungkin kali ya. Ya, DM aja ke Nakoy, @Nakoy. Mm-mm.
Boleh Ya. nanti bisa sharing-sharing sendiri sama Pak Nakoy pengalamannya. Tapi yang pasti ini coaching ini kan menarik ya. Karena peserta itu juga akan saya berikan buku berjudul Mm-mm. 21 the Transhuman, buku Mm. panduannya. Dan buku panduan itu kalau nanti di drop di Up Radio kan lebih simpel lagi gitu. Jadi nggak ke alamat Baik, masing-masing. Jadi silakan siap. daftarnya radio aja. Baik, jadi ini selama nanti 21 hari akan di-coaching langsung sama Pak Nakoy. Dan yang pasti ini coachingnya selama 4 jam ya Pak ya, besok hari Kamis itu. Mulai jam Ya, berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? sebenarnya kita 4 jam, dari jam Mm-mm. 1 sampai jam 4 sore. Dan Mm-mm. Anda boleh bertanya, boleh sharing, karena kelas kita hanya sekitar 20 orang, jadi nggak banyak Mm-mm. juga. Mm-mm. Dan itu juga akan saling mensupport. Kayak kemarin kita tahu, oh ya kita belajar semua di situ kelas itu. Dan Mm. memang ini kelas yang kalau offline, kalau nggak online seperti ini, kita sudah sering mengadakan. Cuman Oke. biaya di atas 1 juta udah yang sudah Mm-mm. sebelumnya. Tapi karena Nah, kita online terhubung mm. dan ini buku-bukunya, dan buku itulah yang kemudian akan memandu, termasuk Anda akan dapatkan video books Mm-mm. setiap cuma 21 hari. Karena Waduh. mungkin aja di antara Abmania yang kalau baca buku yang baca kita gitu kan, ada kan? Iya, bener Pak. Jadi kita yang nggak ngebaca, tapi bukunya ngeliat kita malah Pak. Iya, nah maka saya siapkan audiobooks. Jadi Mm-mm. cara dari audio, dengarkan audionya ya. Karena ada yang kalau dengerin tuh kayaknya langsung nancep. Kalau baca tuh kurang Oh. nancep. Ada Mm-mm. orang-orang itu namanya modal belajar. Modal belajar tuh Oke. beda. Yang tipenya auditorial. Contohnya misalnya tipe auditorial itu ada kayak radio. Radio ini kan waktu awal-awal ada online, diprediksi akan habis. Hmm. Ternyata kan radio tetap orang butuh suara, orang masih ya, dan ternyata malah masih eksis misalnya. Iya, Jadi betul. ya, itu nomor satu adalah kenapa orang belum bisa tekun. Memang dia belum mengenali diri dia sendiri. Dia belum menyadari, dia belum menemukan saya ini mau harus apa sih. Hmm. Dan itu ada teman saya sampai usia 50 tahun masih nyari, saya ini mau jadi apa ya, pengusaha, Mm-mm. kayaknya nggak mungkin, kemudian profesional belum ada bidangnya, Oke. ya udah deh, ini aja kerja aja ini contoh. Mm-mm. Oke Pak, tapi yang pasti ini yang menarik adalah Pak Nakoy ini kan sudah mengalami semuanya sendiri ya Pak ya. 21 hari ini pun Pak Nakoy sudah menerapkan seperti itu. Dan hasilnya luar biasa. Mungkin untuk Armenia yang belum tahu Pak, tapi masih penasaran dengan kegiatan besok hari Kamis nih Pak. Boleh di-sharing Pak, kira-kira seperti dulu tuh Pak Nakoy seperti apa sih Pak? Dan mungkin sampai sekarang ini yang bisa dibilang sukses lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, sahabat-sahabat aku, ya dulu saya ngalami yang namanya keadaan di bawah rata-rata dalam berbagai faktor. Nomor satu adalah kesehatan. Dulu selama kuliah itu tinggal di masjid, kampus UIN Jakarta, tapi sebelum dapat tempat tinggal, saya tidurnya di lantai di emperan masjid. Sehingga kurang lebih 3 bulan, efeknya itu setiap saya batuk, ada darah segarnya. Dan dokter memfonis itu paru-paru basah. Dan saya masih pulang kampung, rasanya pulang kampung tuh akhir hidup saya di situ, karena pengen kuliah malah suruh pulang kampung. Apa yang saya menterapi badan saya selama 21 hari. Maka di buku itu juga ada terapi kesehatan, dan sampai hari ini sudah sangat lama saya nggak pernah batuk berdarah lagi. Dan ternyata dipraktekkan oleh alumni pelatihan Stephen Warnes itu beragam. Maka saya juga melatih para dokter di Persi, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, ada Arsada, Mufisi, ada AFI. Dan dokter-dokter mengatakan memang betul, penyakit itu memang diawali oleh mindset. Ketika mindset dia salah, kemudian ada heart set dia salah, soul set dia salah, akhirnya terakhir pertahanan adalah fisik. Maka COVID-19 ini juga serupa, kalau kita sudah mindsetnya berantakan, ya heart setnya berantakan, COVID akan mudah nyerang kayak gitu kan, karena memang imun kita lemah ya dan seterusnya. Jadi itu. Yang kedua, dalam hal keuangan, dulu saya mengajar di kampus itu asisten dosen dibayar 600.000 per semester gitu. Itu kemudian saya terima karena memang masih asisten dosen, masih S1. Kemudian saya pikir gimana cara menaikkan level saya, menaikkan tadi citra saya. Maka dengan cara menulis buku. Tapi persoalannya tidak semua penulis buku langsung bestseller di Gramedia. Nah, betul.
saya melakukan satu vibrasi kata-kata afirmasi yang kemudian ketika buku ini masuk ke Gramedia, saya pengennya bisa mengubah nasib saya, bukan lagi hanya nulis buku tapi mengubah nasib saya. Dan saya langsung di bestseller, bahkan diresensi di Kompas besar sekali waktu itu buku. Dan neonbox di Gramedia muncul buku-buku saya, akhirnya saya seperti hari ini. Jadi teman-teman luar biasa, saya juga talk show dan sebagainya di beberapa radio ternama di Jakarta. Dan sahabat-sahabat yang great, jadi mungkin Anda juga serupa, misalnya keadaan kehidupan yang selalu tetap jalan di tempat, pengen naik, tapi nggak tahu polanya, nggak tahu caranya, mau jadi seperti apa. Nah, Anda butuh coach, Anda butuh pelatih, Anda butuh seseorang yang tahu di mana titik hebat, titik lemah Anda. Kalau saya tanya kepada Apmenia, seorang Taufik Hidayat, pemain bulu tangkis, kalau dia bermain bulu tangkis dengan pelatih, pasti yang menang adalah Taufik Hidayat. Betul. Tapi dia masih butuh seorang pelatih. Karena pelatih itu tahu di mana letak musuhnya lemahnya dan tahu di mana letak dia kelemahannya. Itu pentingnya seorang pelatih. Jadi walaupun Anda sudah sangat bagus, sudah sangat good, ya kalau Anda pengen melesat lagi, Anda butuh seorang pelatih, seorang guru, seorang coach yang kemudian membantu Anda memberitahu bahwa ini salah, ini terlalu muter, ini terlalu lambat, Anda mendingnya aja dan seterusnya. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi ini bukan hanya tentang mungkin sukses, tapi kesehatan juga ada di situ, seperti itu. Dan ini rumah tangga, ini juga bisa di-coaching sama Pak Nako sekaligus ya, Pak ya? Banyak hal lah selama 21 hari itu. Ya, karena salah satu yang ini juga salah satu buku yang sedang saya tulis, judulnya Awareness of Excellent Parenting. Oke. 7 kesalahan orang tua dalam rumah tangga dan dalam membangun hubungan sesama suami istri ya. Salah satu yang saya ingin bocorkan, salah satu yang kadang-kadang rumah tangga itu menjadi sebuah tanda petik neraka atau problem ada ketika ya seorang suami atau kita laki-laki susah menjadi pendengar gitu. Jadi memang problemnya otak kita ini disetting memang kurang jadi pendengar gitu. Kalau perempuan orang seneng, tapi kalau laki-laki belum. Nah, tapi problem itu seringkali juga dibawa ke rumah. Sehingga ketika ngomong, suami nggak menatap, nggak fokus, sambil ini, sambil itu, sambil main laptop. Ada perasaan bahwa di mata istrinya, jangan-jangan dia sedang ada yang lain. Padahal enggak, memang dari sana otaknya memang selalu kayak gitu. Nah, hal-hal yang sederhana ini kadang-kadang juga mesti di coaching, mesti diingatkan bahwa cobalah ujian selama 21 hari. Saya coaching peserta itu. Juga saya bilang ke istrinya, cobalah ucapkan terima kasih. Karena laki-laki itu bukan butuh pujian, tapi butuh penghargaan. Bisa ucapin makasih. Nah, kalau istri juga ngerasa, saya juga capek, ya dia dikit kok kerjanya, gitu. Udah dari problem kan, akhirnya yang terjadi sama-sama konflik. Suami mengatakan, saya udah ngasih uang banyak, urusan rumah tangga kamu dong. Istri bilang, saya udah capek, ngurusin lagi. Hal yang kecil. Kemudian, ya saya pernah membantu seorang artis yang sampai cerai, yang sekarang lagi rame, namanya Krisdayanti. Itu juga problemnya. Kalau saya bedah, diperas, ya simple. Kadang-kadang hal sederhana itu juga harus kita sadari. Laki-laki problemnya sulit mendengarkan, ya perempuan ya problemnya adalah sulit memberikan apresiasi ke suami. Dan ini seringkali kalau sudah lama berumah tangga, karena sudah aktivitas yang rutin, beban yang banyak, hal-hal kecil ini kemudian dianggap enggak ajaib lagi. Padahal itu masih ajaib. Suami memberikan pujian tiap hari, hari ini cantik ya. Mungkin hari itu gak ada yang cantik misalnya semua itu. Dia pakai dasarnya cantik, ada puji dasarnya gitu. Mungkin semuanya jelek, masaknya bagus, puji. Jadi satu hari itu satu pujian. Saya latih ke para suami-suami yang sekarang mungkin mendengar ya, yang sudah karena sibuknya luar biasa sampai akhirnya nggak sempet. Tapi uniknya walaupun sekarang para suami di rumah tetap aja nggak muji gitu, kan berarti ada problem gitu, bukan karena sibuk. Jangan-jangan sudah menjadi kebiasaan, jangan-jangan Pak. Oke, baik. Dan ini pasti bukan hanya untuk keluarga, mungkin anak Pak. Anak-anak mungkin yang sekarang ini mahasiswa yang kayak punya problem dengan keluarganya, orang tuanya, ini pun juga bisa di coaching sekaligus ya?
Ya, memang kelas itu sih memang kelas untuk umum ya. Jadi Mm-mm. juga kemarin ada siswa kelas 3 yang memang bingung disuruh orang tuanya dokter, dianya nggak mau Mm. dokter gitu. Mm. Ya, simpel aja. Jadi dia disuruh orang tua masuk ke dokteran, dianya sebenarnya pengennya ke apa namanya ke desain, tapi Mm. juga awalnya berontak, bingung dan sebagainya. Oke. Tapi setelah coaching, kemudian hari berikutnya saya berikan pilihan, kamu mau jadi dokter atau jadi, akhirnya dia bilang saya akan jadi seorang dokter yang ahli desain. Wah, luar biasa Waduh. kan? Oke. Jadi otakmu tuh jangan otak yang atau, tapi otak Mm. yang dan. Jadi jangan Baik. tahu. Jadi saya jadi dokter dan saya juga seorang desain. Saya seorang dokter, saya juga seorang artis. Saya seorang dokter dan pengusaha. Saya seorang dokter dan Dan. penyiar. Bisa kan? Tapi Oke. karena kita, waktu ujian SD itu selalu kalau ini ada guru-guru atau para guru yang kalau buat soal ya mungkin biasa dengan kata-kata atau Atau. sehingga atau ini akhirnya terbawa oleh kita mindsetnya selalu pilih pintar atau kaya. Ya pilih Baik. kaya dan pintar kan gitu kan. Pilih kaya dan Siap. Jadi gitu. ini dan jangan sampai menggunakan atau nih. Pak, tapi BTW nih Pak, kita baru bahas satu nih ya Pak tentang mengenali self awareness, tapi waktu kok kurang 10 menit udah jam 11 nih Pak. Ini yang kedua apa nih Pak kalau boleh tahu nih Pak? Ya, yang kedua sahabat-sahabat Nakma yang baru bergabung dan kita bahas tentang yang membuat orang sulit memiliki ketekunan. Nomor satu adalah belum mengenali diri dia, dan yang kedua adalah dia belum ada visi atau gambaran yang jelas kenapa dia harus tekun gitu. Jadi alasan yang kuat kenapa dia harus melakukan ketekunan itu. Contohnya misalnya Anda turun daki gunung ya, atau kalau waktu saya ke Hong Kong ada 1000 tangga, ada Buddha besar, patung Buddha itu, dan ada 1000 tangga Mas, 1000 tangga, kebayang nggak 1000 tangga? Dan turun daki itu, nah kita kalau nggak punya dreams, nggak punya passion, punya alasan kuat, naiknya aja udah malas, kebayang ya. Iya, betul Pak. Udah capek duluan ya Pak ya, baru lihat. Ya, kalau di atas kita mau selfie, mau buat vlog, mau buat YouTube, ya kita naik karena kita udah clear tujuannya gitu. Mau di atas kan selfie, ya pasti naik dengan luar biasa. Tapi kalau kemudian lu ngapain ya ke atas itu, nggak tahu saya di sini aja ngopi aja di bawah. Akhirnya sebagian naik, sebagian malah di bawah aja karena buat dia 1000 tangga tuh udah bayangin aja udah capek, apalagi naik. Betul. Gitu. Jadi kalau Anda nggak tekun, jangan-jangan memang problemnya adalah Anda belum punya alasan yang sangat kuat kenapa Anda tekun gitu. Nah, baik. saya punya alasan-alasan yang kuat. Saya tiap hari nulis buku 1 hari 1 jam. Saya punya alasan, bapak ibu saya itu buta huruf, nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Dan saya ingin tunjukkan kepada ibu ayah saya bahwa dari anak seorang buta huruf, tukang beca, bisa jadi seorang penulis buku. Itu adalah motivasi yang saya susun sendiri. Anda juga boleh, ya kenapa saya harus tekun dalam hal ini dan sebagainya. Kalau tidak menemukan alasan itu, sulit. Termasuk sebelum kita tutup, yang kalau Anda mau join di kelas hari Kamis besok, tanggal 25 ya Mbak? 25, iya, 25. Juni, Anda harus punya alasan yang kuat dulu. Kenapa saya harus join tersebut? Kalau nggak ada alasan yang kuat, itu 21 hari itu lelahnya luar biasa. Jadi Anda mesti punya alasan. Anda mesti punya target yang clear, baru join di kelas 21 Days to be Transformed. Baik, jadi memang dipersiapkan dari sekarang ya Pak ya. Kira-kira alasannya apa, tapi apa sih juga 21 ini dengan 21 hari dengan kesungguhan yang betul-betul luar biasa. Kalau nggak capek ya Pak berarti? Ya kayak tadi saya gambarkan naik tangga di Buddha. Ya nggak bisa ya. Mau ngapain gitu ya Pak? Misalnya sekarang kan problem yang dihadapi ini banyak dari kita adalah di usaha atau di keuangan. Ya bagaimana kita post COVID-19, setelah COVID-19 selesai kita akan melesat bangkit dari keadaan keuangan. Nah itu salah satu yang mungkin juga masuk akal yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Usaha misalnya ya dan sebagainya. Dan kalau Anda punya alasan yang sangat kuat, maka masuk kelas ini ringan, dari mulai ringan biayanya. Tadi juga ada nanya berapa investasinya. Investasinya kita 250.000, jadi udah termasuk buku, coaching, ya.
hanya ongkirnya ini di luar itu. Makanya kalau nanti digabungin kan jadi lebih ringan kan ke satu titik. Jadi silakan bergabung. Sekarang sudah ada sekitar 10 orang yang baru selesai kemarin. Jadi kalau ada 20 seat lagi, kalau Anda gagal masuk, berarti Anda akan ikut minggu depannya lagi di angkatan yang keempat. Karena berarti setiap minggu ini. Ya, Anda sedang menunda 1 minggu yang namanya live coaching awareness, harusnya dapat momentum, dapatnya motivasi yang dahsyat, tapi Anda tunda 1 minggu, dan 1 minggu itu adalah ya the collective of energy yang harus bisa action kemana, mungkin masih jalan di tempat, teman-teman. Jadi saran saya silakan hubungi ke Apradio ya, dan selamat bergabung di hari Kamis live bersama saya selama 4 jam dan 21 hari coaching live awareness. Baik, jadi ini selama 21 hari nanti akan langsung di coaching oleh Pak Nakoy, dan ini jangan sampai kelewatan, karena biasanya kalau misalkan Pak Nakoy harganya 1 juta ya Pak ya? Bener kan? Iya, kalau offline. Oke, kalau offline. Nah, tapi kebetulan ini mumpung masih ada harga 250.000 plus buku lagi ya Pak ya. Dan di coaching selama 21 hari, kapan lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen, mungkin bisa langsung hubungi lewat WhatsApp ya Apradio di 087833300400. Pak Nakoy, terima kasih ya untuk ngobrolnya kita di hari ini. Aduh, minggu depan ngobrol lagi ya Pak ya pastinya. Kalau sama Pak Nakoy selalu dong ya, dinantikan informasi dari Pak Nakoy, apapun itu pasti luar biasa. Oke, terima kasih Pak Nakoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga untuk Apinia yang sudah bergabung di hari ini. Pastinya kita tunggu lagi ya Jumat minggu depan bareng sama Pak Nakoy di Up Awareness. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM, Up Radio, The Meaning Station.